Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips cara mengatasi lutut tidak bisa diluruskan secara sempurna. Kasus ini adalah biasanya paling sering karena cedera olahraga, sehingga mengakibatkan dimana kondisi jaringan di sekitar lutut menjadi tidak seimbang. Misalnya tendon di area lutut bagian depan di sekitar tempurung itu menjadi terlalu keras. Nah, sehingga membentuk kondisi dimana lutut ini tidak bisa, kalau diluruskan ini tidak bisa full secara penuh, karena ada beberapa otot atau tendon yang menarik yang tertarik di sekitar sendi lututnya itu. Biasanya masalah-masalah ini paling umum ketika cedera olahraga. Terus karena yang kedua itu bisa karena ini intinya karena cedera pada sendi lututnya, bisa karena cedera olahraga, habis mungkin kecelakaan, jatuh dari motor ataupun jatuh dari tangga atau dari ketinggian. Lalu pasien yang paling sering biasanya pasien-pasien kalau sudah post operasi meniskus ataupun post operasi ACL. Jadi saya contohkan kondisi lututnya ini seperti ini. Kalau saya berdiri seperti ini, nah ini misal lutut ini kalau normal kan antara kanan sama kiri kan bisa lurus seperti ini. Kalau lutut yang tidak normal ataupun yang akan saya bahas di video ini seperti ini. Jadi saat kita lurus penuh posisinya seperti ini, masih ada menekuk seperti ini. Jadi tidak, kalau berdiri seperti ini, nah, harusnya kan yang normal seperti ini, tapi yang tidak normal posisinya seperti ini. Nah, lalu kalau duduk selonjor seperti ini, nah kalau duduk selonjor seperti ini normalnya kan seperti ini, harusnya seperti ini. Tapi kalau kondisi yang lutut tidak bisa diluruskan sempurna itu kondisinya seperti ini. Kalau diluruskan cuma mentok seperti ini. Lalu di sini ada celah. Kalau kita masukkan jari ini nih, ada celah di sini. Oke. Itu yang paling sering terjadi seperti itu. Juga kondisi ini bila sudah lama, otot-otot sini quadricepsnya ini, otot-otot pahanya juga biasanya lumayan agak mengecil dibanding otot yang normal. Jadi ketebalan ketebalan dagingnya istilahnya kalau orang umum itu menipis, istilahnya mengecil, menciut dibanding yang sisi yang normal. Nah, sekarang bagaimana caranya? Sebelum ke caranya, biasanya kondisi kayak gini yang paling umum terjadi ini setelah mengalami cedera. Setelah mengalami cedera kan istilahnya ada bengkak ataupun ada nyeri di situ. Yang pertama karena salah penanganan di awal. Kalau sudah mengalami cedera seperti itu biasanya langsung dipijetin atau diurut. Itu yang paling, pasien-pasien saya yang paling umum lah, yang sudah terapi di sini paling umum seperti itu. Jadi bukannya malah tambah bagus, itu malah tambah memperparah keadaan. Bengkaknya di sekitar lutut semakin membesar. Jadi cairan yang merembes dari otot, yang keluar dari otot itu semakin banyak. Dan juga seumpama ada luka jaringan di sekitar lutut itu lukanya malah makin membesar. Nanti karena semakin membesar, cairan banyak keluar itu, nanti setelah beberapa hari cairan yang keluar entah dari ototnya itu dia akan mengitari di area sendi lututnya itu, sehingga banyak cairan yang terperangkap di area sendi lutut itu, di rongga-rongga sendi lutut itu cairan terperangkap. Nanti setelah semakin lama cairan itu akan semakin mengeras, semakin menggumpal. Nah, itu yang bikin lutut tambah kaku, tambah susah diluruskan seperti itu. Juga itu yang paling umum karena salah penanganan di awal. Saat bengkak atau cedera langsung diurutkan atau dipijet.
Yang kedua, karena biasanya cedera berulang. Kalau pada atlet-atlet itu biasanya kalau sudah cedera lutut awalnya, oh ya udah sembuh berapa hari tapi belum sempurna, dibuat main lagi, cedera lagi. Oh udah enakan beberapa minggu atau beberapa bulan, dibuat main lagi, cedera lagi. Akhirnya terjadi tumpukan fibrosis pada jaringan sekitar lutut, sehingga lutut itu sekitar tempurungnya menjadi keras. Jadi kalau kondisi seperti ini dilihat aja di sekitar tempurung itu, di sekitar tempurung itu biasanya akan lebih menebal atau lebih apa namanya, kayak seperti ada bengkak-bengkak gitu, seperti itu. Nah, jadi langsung saja mungkin saya akan memberikan tips bagaimana caranya. Oke, yang pertama kita harus siapkan dulu adalah pelumasnya, bisa pakai hand body ataupun pakai minyak. Yang kedua adalah alat untuk merilis di otot atau tendon di sekitar lutut, adalah pakai alat ini, pakai alat gogi ini ya. Oke, kenapa harus dirilis? Karena kita harus membuka otot-otot atau tendon yang sudah mengalami kekakuan atau keras seperti tadi. Nah, kenapa harus pakai alat gogi? Karena ini adalah efektif memecah serabut-serabut yang sudah mengalami kekakuan atau membeku di sekitar lutut tersebut. Oh ya, juga ada yang biasanya nanya, kenapa kok nggak langsung dimasas pakai tangan? Nah, kalau pakai tangan itu beda, dia tidak bisa memecah fibrosis yang terjadi. Jadi kalau cuma pakai tangan aja istilahnya kurang efektif, harus ada alat gogi ini atau alat yang ada gerigi-geriginya di depannya. Kalau tidak ada alat gogi bisa pakai ujung botol kaca yang bergerigi. Oke, langsung saja prakteknya. Nah, jadi kalau nonton video ini umpamanya saya intronya terlalu banyak, nggak usah protes. Kalau umpamanya nggak suka langsung aja di skip ataupun nggak usah dilihat. Biasanya kan banyak protes terlalu lama, mending langsung aja mas, langsung ke terapinya. Nah, kalau buat langsung kayak gitu nggak usah nonton di YouTube, nonton di TikTok ataupun di YouTube Short itu lebih cepat, tapi informasi yang diberikan itu kurang istilahnya kurang banyak. Kemarin soalnya banyak yang protes terlalu lama ngomongnya nanti. Nah, kenapa kalau saya terlalu lama ngomong seperti ya, jadi setiap orang beda-beda. Dikasih video cepat, setelah dikerjakan nanti ada salah-salah atau apa, protes lagi, komen kok saya habis digini kok malah gini ya. Nah, terus setelah saya buat video yang panjang istilahnya supaya yang melakukan itu benar-benar mengerti gitu tentang kondisinya dan bagaimana cara terapinya, dibilang kelamaan, serba salah. Jadi kalau umpamanya nggak suka ya sudah, nggak usah ditonton, di dislike aja boleh video ini. Tapi kalau yang butuh ya udah ditonton dari awal sampai akhir, biar informasi yang saya berikan tidak setengah-setengah. Oke, pertama ini langsung saja ya. Langsung saja, pertama kita lumuri di area ini, istilahnya di area sekitar sendi lututnya. Nah, jadi kan yang paling umum bermasalah kalau kondisi seperti itu adalah di sekitar sini, sekitar tempurung. Jadi tendon di area ini udah mengeras, dia udah menebal. Jadi tendonnya ini harus kita rilis. Nah, pertama cara ngerilisnya gampang saja. Pertama mulai dari atas sampai ke bawah gini, digosok seperti ini. Nah, dari atas ke bawah digosok. Mulai dari otot paha di atas tempurung sini, gosok ke bawah ke dalam, nih gosok seperti ini. Gosoknya agak lama, pelan-pelan, yang penting telaten dalam mengerjakan atau melakukan terapi seperti ini. Oke, digosok seperti ini.
Ya, kenapa harus lama gosoknya? Karena kalau sudah seperti itu, ini kan ada fibrus namanya tadi. Fibrus itu dia udah mengeras, membeku. Jadi dengan kita digosok-gosok seperti ini akan istilahnya memberikan efek hangat. Dengan gosokan ini akan memberikan efek hangat sehingga si fibrus bisa menjadi cair. Nah, juga kenapa harus digosok dengan pakai yang ada gerigi-geriginya? Ini dia memecah serabut-serabut yang sudah lengket di area tendonnya ini. Oke, misal berapa lama dalam menggosoknya? Kalau cuma gosok-gosok di area atas ini, oh enggak lah, langsung aja bawahnya total gosokannya ini berapa, supaya ini dengan gosokan ini bisa bermakna menstimulasi atau merangsang otot atau tendon yang bermasalah itu. Kita gosoknya sekitar 40 sampai 1 jam dalam gosok-gosoknya ini. Seperti ini. Kenapa lama mas gosok? Ya karena sudah parah. Kalau kondisi kayak gitu dia sudah parah, sudah mengeras fibrusnya. Jadi gosoknya juga lama. Oke. Karena mesti nanti kalau yang punya keluhan seperti ini, dilihat aja. Biasanya sudah terapi kemana-mana, sudah ke tukang pijat, sudah fisioterapi di rumah sakit, sudah dikasih latihan ini latihan itu, tapi tetap aja dia kurang optimal. Enakan sesaat, nanti balik lagi, nggak bisa lurus seperti ini. Oke, nampaknya tendon-tendon di area ini digosok, nanti akan merasakan adanya gumpalan atau gerenjel-gerenjel di area sekitar sininya. Teruskan saja gosok seperti ini. Nah, umpamanya mau gosok mulai dari atas ini mas, karena sini biasanya juga agak tegang, ya boleh. Nah, tapi intinya yang harus distimulasi atau kuncinya ini di sekitar sendi tempurungnya sini, tendon-tendon sekitar tempurungnya sini harus dioptimalkan. Nah, bisa mulai dari ini kan di atas tempurung, bisa ke samping sini, ke samping ini juga, ke arah dalam sini juga bisa. Yang penting intinya diratakan. Oke, lalu di area ini, di area sampingnya sini dia gosok-gosok terus seperti ini. Nah, terus gosok-gosok awalnya nggak usah terlalu kencang-kencang, pelan-pelan saja ini. Kalau punya alat gogi ini enak, akan ada pegangannya, nggak capek-capek. Kalau pakai ujung botol bergerigi bisa aja, cuma pegangannya kan kurang ergonomis, jadinya saat melakukan gini-gini mudah pegel tangan kita. Kalau ada alat gogi lebih enak. Oke, nah setelah tendon-tendon sekitar sini sudah umpamanya sudah terlihat kemerahan, terus yang tadi gerenjel-gerenjel yang awalnya keras sekali udah agak lentur, pindah ke area bawahnya, pindah ke area bawah sekitar ini, ke area bawah tempurung bagian samping di sini, lalu ke sisi yang bagian dalam ini. Lalu ke area sini, kaki agak sedikit ditekuk seperti ini. Nah, dalamnya sini digosok. Nanti saat digosok kok sakit. Nah, ya itu memang otot-ototnya sudah keras seperti itu. Jadi kalau kena gosokan atau kena gesekan gini akan ada rasa, selain terasa gerenjel-gerenjelnya akan juga terasa agak sakit. Nah, terus saja digosok pelan-pelan. Nanti rasa sakitnya setelah lama kelamaan dia akan berkurang, karena darah yang sekitar sini sudah bergerak. Nah, oh iya, nanti setelah diginikan, nanti biasanya efeknya itu setelah habis digosok-gosok kayak gini, ini efeknya nanti agak kelihatan merah-merah atau biru-biru atau memar-memar, itu udah biasa. Kalau terjadi kayak gitu nanti dikompres dingin saja ataupun dibalurin minyak tawon, minyak kutus-kutus yang hangat-hangat saja, dibalurin boleh, dan juga dikompres dingin.
Nah, saat memar-memar kayak gitu atau jarum tidak boleh dikasih yang panas-panas, misal kayak hot cream, balsam yang panas itu tidak boleh. Kalau cuma sebatas hangat seperti minyak yang saya sebutkan tadi, misal kutus-kutus, minyak tawon, itu kan hangat boleh. Tapi kalau yang sifatnya sudah panas di kulit tidak boleh. Nah, lalu di sini di bawah, pas di bawah tempurung, di dekat tulang kering sini digosok seperti ini. Ini adalah langkah awal untuk membuka tendon-tendon di area ini. Oke, misal di sini semua sudah kita gosok-gosok, sudah istilahnya sudah setengah jam atau setengah jam lebih. Nah, lalu pindah ke area bagian belakang sini. Area ini juga sangat vital lah kalau ada masalah keluhan pada sendi lutut. Nah, di sini di belakang ini, di belakang lipatan lutut kita gosok-gosok seperti ini. Nah, nanti ada gerenjelan-gerenjelan di sekitar sini, dia gosok aja. Gosoknya bisa ke bawah seperti ini ataupun bisa ini lurus horizontal ataupun vertikal seperti ini bisa. Terus gosok-gosok terus seperti ini. Gosok. Nanti kalau gosoknya mau sampai ke bawah boleh, mau sampai ke atasnya juga boleh, nggak ada salahnya. Semakin lama digosok itu semakin bagus. Intinya tetap harus digosok, nanti juga dilatih, harus dirangsang. Tendonnya dirilis, nanti juga dilatih untuk buat mengulur si tendon itu. Oke. Ya. Gosok terus seperti ini. Oke, nanti setelah terasa juga agak kendor, balik lagi ke area depan. Oke, nah gosok-gosok pun saja ini istilahnya masih pembukaan. Intinya nanti kalau sudah ini sudah agak habis digosok, sudah agak rileks, nah baru kita lakukan penekanan di area tendon-tendon yang mengeras. Area tendon yang mengeras itu tadi yang ditandai ada gerenjel-gerenjelan seperti itu, kayak terasa bengkak-bengkak di sini. Nah, itu yang harus dilakukan, agak sedikit penekanan ke dalam. Oke ya. Jadi caranya seperti ini. Oh iya, cara ini dilakukan bukan pada saat awal cedera, tapi setelah, misalnya setelah peradangannya sudah menurun, misal 1 minggu setelah cedera boleh dilakukan terapi seperti ini. Oke. Jadi bukan pas awal cedera. Pas awal cedera tidak boleh diapa-apakan, cuma cukup diistirahatkan, dikompres dengan air dingin ataupun minum obat anti nyeri, ataupun kaki ditinggikan, atau juga dikompressing dengan bebat elastis bandage, itu dibebat kayak apa, plaster yang coklat itulah umumnya orang mengertinya. Oke, langsung kembali ke tadi. Setelah dirilis kita lakukan penekanan pada tendonnya. Jadi caranya, penekanannya adalah kasih minyak lagi di area ini. Nah, kita pakai semua ujung-ujung ini, ujung-ujung dari tulang ini, tulang jari yang ini. Nah, caranya mulai dari sini, dari paha atas kita gosok ke bawah, agak ditekan dari atas, terus pelurutin ke bawah. Nah, pas di sini, pas di tendon yang mengeras tadi, kita berhenti lalu tekan ke dalam sampai terasa sakit tapi masih bisa ditahan. Oke, tekan terus sampai 8-10 detik. Setelah itu dilepas. Nah, pas dilepas biasanya kayak ada cekungan-cekungan di area ini, terlihat ada cekungan-cekungan. Kita ulangi lagi, mulai dari atas ditekan sampai ke bawah di sini. Nah, terus ini ditekan, tekan sampai 8-10 detik, dilepas.
Oke, nanti cari lagi ke area sininya seperti itu, tekan, dilepas, tekan, dilepas. Oke, daerah sini juga tekan, dilepas, tekan, dilepas. Bisa pakai gini juga bisa. Terus nah nyampe di sini ditekan 8 sampai 10 detik, dilepas, tekan, lepas. Pokoknya searea ini biasanya yang paling banyak vibrusnya di area ini, di atas tempurung sini sama di area ini, di area dalam sini dia. Nah ini dioptimalkan. Oke, nah ini yang agak deep, agak dalam seperti itu. Lalu setelah rangkaian gosok sama tekannya selesai, nah, kita lakukan exercise-nya. Jadi exercise-nya seperti apa, simak terus video ini. Nah ini adalah latihannya, kita sediakan ini dingklik seperti ini. Oke, lalu kaki kita ditaruh di atasnya gini. Nah selanjutnya ini ditekan, ini agak ditekan seperti ini. Lalu pergelangan kaki ditarik gini, terus ini ditekan. Nah tahan selama 1 menit. Oke, nah terus kalau umpamanya kita nekannya pakai ini, bisa seperti ini, bisa pakai berat badan, bisa, ataupun ditindih pakai pemberat. Misal Pak, di rumah ada dumbbell atau apalah, tas diisi pemberat, kita taruh di atasnya sini seperti ini. Nah minimal 1 menit, ataupun umpamanya bisa lebih lama lagi, ditekan seperti ini sampai terasa kemeng, nanti sampai terasa kemeng di belakang lutut sini, ataupun di area betis, ataupun di area paha. Oke, setelah sampai kemeng bisa selesai. Kalau umpamanya 1 menit, kalau pakai durasi ataupun waktu, misal diginiin 1 menit. Nah setelah 1 menit dilakukan seperti ini, dilepas dulu, gerak-gerakkan lagi ankle-nya seperti ini, lalu diulang lagi, ditekan. Oke, sampai 1 menit lagi, diulang sampai 3 ataupun sampai 5 kali pengulangan, jadi totalnya 5 menit, bisa seperti itu. Tapi kalau langsung ditahan seperti ini, nah ini sekuatnya sampai terasa kemeng, boleh. Kalau sudah selesai itu 1 set saja. Nah lalu ditekuk-tekuk dulu gini, biar darah yang melewati lutut bisa mengalir lagi. Oke, cara yang pertama seperti itu. Cara yang kedua adalah gerakannya seperti ini. Pertama, posisi lutut ini, nah gini, lalu kita dorong ini. Nah, oke, ini posisinya pertama dari posisi gini. Nah, lalu kita dorong lurus ini. 1 2 3, diayun 4 lagi, 5 6 7 8. Nah saat melakukan ayunan seperti ini pelan-pelan saja, nanti soalnya akan terasa ketarik di belakang sini, di otot hamstring sama otot betis ini akan terasa ketarik sekali. Jadi lakukannya pelan-pelan ini. 1 2 3. Nah, ayunan tersebut dilakukan selama 3 set masing-masing. 1 set adalah 8 kali gerakan, diulangi sampai 3 set seperti itu. Oke, mungkin cara terapi latihannya aja cuma 2 itu. Cara ini bisa dikerjakan selama, kalau gosok-gosoknya bisa dikerjakan sehari 1 minggu sampai 3 kali. Tapi kalau latihannya bisa dikerjakan setiap hari. Juga
sambil melakukan terapi penguatan yang lain pada sendi lututnya tidak apa-apa. Nah, ini cuma 2 gerakan ini yang untuk meluruskan, tapi untuk penguatan sendi lutut ini kan banyak latihan atau gerakan-gerakannya, itu boleh dikerjakan setiap hari seperti itu. Mungkin ini saja tips yang bisa saya berikan. Semoga bisa dilakukan exercise atau terapi seperti ini secara teraten, dan semoga kondisinya yang mengalami kasus-kasus seperti ini semakin membaik. Di akhir kata, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bermanfaat.